Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, sosok gaib Bu Indri antar Pak Kasrin pulang haji ke Rembang dan istana di Padang Ilalang. Memang diyakini ada makhluk gaib termasuk jin yang juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Sebagaimana umat manusia, bagi jin yang beriman, mereka juga melaksanakan syariat untuk berbakti kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Bahkan ada yang meyakini bahwa jin ataupun makhluk halus ada kalanya belajar agama kepada manusia yang mumpuni. Derajat manusia tetap lebih tinggi dibandingkan makhluk halus ataupun jin. Meskipun jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia pada umumnya tidak bisa melihat jin. Lantas, apakah di zaman sekarang masih ada bentuk kerjasama dalam peribadahan kepada Tuhan yang dijalin antara manusia dengan jin? Bagi kalangan orang-orang khusus, hal itu bisa saja masih terjadi dan tentu saja tidak dipublikasikan. Hanya kalangan tertentu yang tahu. Namun, untuk kerjasama antara manusia dengan jin dalam hal keburukan ataupun kesalehan masih ada. Dan itu tidak disadari oleh orang awam. Misalnya, kerjasama antara manusia dengan jin dalam bentuk perdukunan, persugihan, santet, tuyul, dan sebagainya. Bagaimana sosok Kasrin, si tukang becak yang biasa mangkal di Masjid Lasem, Kabupaten Rembang, yang mengaku melaksanakan ibadah haji secara gaib. Masyarakat juga menganggapnya misterius. Sebagian menilai itu haji gaib. Dia mengaku selama 44 hari di Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji sebagaimana jamaah haji Indonesia. Kasrin berangkat 23 Agustus dan pulang 4 Oktober. Bedanya, Kasrin warga Dukuh Gembul, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah itu naik haji diantar oleh makhluk gaib. Kasrin menyebut makhluk gaib itu sebagai Ibu Indri. Wanita yang dianggapnya sebagai Ibu Indri itu adalah sosok gaib yang sudah dikenal Kasrin sejak 21 tahun silam dan menjadi langganan sebagai penumpang becaknya. Anak Kasrin bernama Istiqomah tampak sibuk melayani tamu-tamu yang datang ke rumah. Tamu yang datang pun bukan hanya dari Rembang semata, namun tidak sedikit yang berasal dari luar Rembang, mulai Pati, Kudus, Jepara, hingga Semarang. Mereka penasaran dengan kisah Kasrin, si haji ajaib. Ibu Indri adalah sosok gaib yang tinggal di rumah megah. Bukan rumah megah nyata, namun gaib. Hanya Kasrin yang bisa ke rumah megah itu. Tempatnya di Padang Ilalang ataupun tanah lapang, jauh dari balai desa Ngeplak, Kecamatan Lasem, Rembang. Bu Indri adalah sosok makhluk dari dunia lain, alias makhluk halus. Meski Bu Indri adalah makhluk halus, namun setelah 21 tahun menjadi langganannya sebagai penumpang becak, orang atau teman sesama tukang becak melihat tanah kosong itu, ya hamparan tanah kosong, tanpa rumah. Disitulah menurut Kasrin, Bu Indri berdiam selama ini. Tapi sejak mengenal Indri dan pandangan saya, di situ ada rumah. Mungkin kalau yang dilihat orang lain, ya masih berupa tanah kosong dan tak ada rumah di situ, ucap Kasrin mengenakan pakaian baju koko putih dan peci. Sejak berangkat dari Lasem, Indri selalu berada di dekat Kasrin. Kasrin
disuruh oleh Indri untuk memegangi pakaian bagian belakang sosok jin perempuan itu. Di dalam bus saat berangkat, Bu Indri duduk di samping saya. Kami duduk di bagian tengah, tapi sepertinya orang-orang di bus tak menyadari keberadaan kami. Lanjut dia. Sesampainya rombongan di Debrakasi, Donohudan, Boyolali, hal serupa juga dialami Kasrin. Sesampainya di Solo, dulu ia naik pesawat bareng-bareng rombongan dari Rembang. Ia naik begitu saja, gak diperiksa ataupun gimana-gimana. Kasrin diwanti-wanti jangan sampai terlepas dari Bu Indri. Jika sampai terpisah, Kasrin tak bisa pulang kembali ke tanah air. Di sana, di tanah suci selama 44 hari menunaikan ibadah haji, saya selalu bersama Bu Indri. Baik saat sa'i, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sholat, dan lain-lain, cerita dia. Bahkan ia pun menginap di pemondokan bareng Bu Indri. Saya menginap di sebuah bangunan 2 lantai. Jadi kemanapun Bu Indri berada, ya ada saya di situ. Makan bareng, tidur bareng, semuanya bersama, gak boleh pisah, sambungnya. Tak hanya diminta untuk terus berada di dekat Indri, Kasrin pun diperintahkan untuk tak berkomunikasi dengan orang lain tanpa seizin perempuan tersebut. Semua kebutuhan saya sudah dipenuhi Bu Indri, kata dia. Saat hari kurban pun, Kasrin dan Bu Indri masing-masing berkurban 1 ekor unta. 1 unta untuk keluarga di sini, 1 unta untuk keluarga Bu Indri. Harga 1 ekornya 17 juta. Beli pakai duit Bu Indri. Saya hanya menyumbang 2 juta uang saku yang saya bawa dari rumah saat berangkat, tuturnya. Ditandaskan Kasrin. Saat kepulangan kemarin, ia pun juga bersama sosok Bu Indri. Hingga sampai di rumah, Bu Indri juga ikut ke sini. Tapi tak ada yang bisa melihatnya. Sekarang pun orangnya pun ada di dalam kamar, tandas dia. Allahu a'lam bishawab.